Ya, saya mau bertanya, bagi apa dampak suami istri yang hendak pamer kebahagiaan, kemesraan di sosmed gitu? Sosmed. Nikmat mana yang kau dustakan? Boleh jadi nikmat mana yang kau dustakan, tapi Islam mengajarkan kalau kita makan tetangga bagi makan, kalau kita makan baunya kecium sama tetangga kagak dibagi, deodo es asa kamu leni. Dosa. Oke, Teti. Nah, jadi satu sisi pamer, satu sisi ada kata-kata yang seperti Iya. itu. Gitu. Itu kata-kata nikmat mana yang kau dustakan. Itu artinya bersyukur kepada Allah tanpa pamer sama orang. Itu sombong. Gue paling kenyang makanan. Semari koret sama orang, percuma lu pamer. Kecuali kalau ada pamer semua orang dibagi. Yang baca itu dibagi semua. Boleh. Waduh. Termasuk yang lihat, yang baca ya mah bagi. Makanya nggak usah pamer-pamer, biasa aja. Ya. Dari dulu gue hidup pakai HP, hidup sampai sekarang. Ya. Anak-anak sekarang marempong nggak bawa HP, bani kayaknya penasaran. Oke, Teti. Oke, terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nggak Bu? Lanjut ah. Siapa yang mau nanya? Mana ya? Ini dulu deh. Heyo. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunisa dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Sukabumi. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini Mah, saya Naon, mau Yunisa? bertanya. Saya mau bertanya, bagi apa dampak suami istri yang hendak pamer kebahagiaan, kemesraan di sosmed gitu? Sosmed. Orang Sunda. Sosmed kata Yuni Sa. Dia lahirnya bulan Juni. Yuni, dengerin. Anda pamer kemesraan dengan suami Anda. Saya tanya, rumah tangga Anda 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Siapa yang tidak pernah ribut berantem suami istri? Ngacung jujur. Tidak ada lah. Punten. Kalau kita teliti, kebanyakan mereka pamer itu hanya buat konten. Karena kebanyakan dalam tanda kutip mereka itu pasti pernah berantem, pernah cekcok, pernah ada masalah. Cuman biar kelihatan orang mesra, kemesraan doang. Itu habis gelendotan mah pas saling getok tuh Yun. Jadi apa akibatnya kata Yunisa? Satu, orang yang belum menikah akan iri. Orang yang tidak punya suami enak banget suami mesra kayak dia. Orang yang suaminya KDRT galak pun akan iri. Coba laki gue kayak dia. Boleh jadi dia berusaha untuk mengambil suami Anda. Ada lagi orang bilang, ya Allah enak banget. Udah mah cantik dan tampan, dia berjodoh. Sementara saya nikah juga enggak. Alhamdulillah mereka punya anak lucu, pinter, ya Allah cerdas tuh anak. Lucu kalau diajak ngobrol. Saya boro-boro punya anak, nikah juga enggak. Banyak sekali akibat yang ditimbulkan. Orang tidak suka, orang benci, orang iri dengan kita. Apa yang terjadi, bisa-bisa penyakit ain datang pada mereka. Oke. Bahaya. Mama, kalau misalnya bukan masalah ini aja. Kalau kita misal merubah diri kita hanya sendiri, misal saya melihat sosial media orang, wah mobilnya banyak dan lain-lain. Tapi dalam diri saya itu alhamdulillah tidak ada iri, cuma ikut bahagia aja dan kebahagiaan orang. Berarti kalau gitu mah nggak apa-apa ya, Mai. Berarti kitanya yang iri itu yang salah. Kata Allah, laki-laki dapat karena dia usaha. Kalau seorang laki-laki yang belajar, yang pintar siapa? Laki-laki. Perempuan belajar, yang pintar siapa? Perempuan. Laki-laki bekerja, yang dapat duit siapa? Laki-laki. Perempuan bekerja, yang dapat duit siapa? Perempuan. Laki-laki ibadah, yang dapat pahala siapa? Laki-laki. Perempuan ibadah, yang dapat pahala perempuan. Kita kadang-kadang iri dengan orang hanya lihat hasilnya, tidak pernah lihat perjuangannya. Kita tidak tahu bagaimana dia sungsang sumbernya belajar biar bisa. Kita tidak tahu bagaimana dia begadang sholat malam. Kita tidak tahu sedekah dia. Yang kita lihat keirian kita hanya dilihat keberhasilan mereka, tidak pernah lihat perjuangan mereka. Padahal Rasul mengatakan apa yang kita peroleh saat ini seimbang dengan perjuangan orang yang bersangkutan. Jadi jangan sampai kita iri dengan orang, kecuali dua Rasul mengatakan. Iri dengan orang kaya tapi selalu bersedekah.
Iri dengan pinter tapi selalu berbagi ilmu, itu yang boleh diiri-iri. Oke. Makanya di sisi lain jangan pamer di sosmed, tapi di sisi lain yang lagi kita sebagai penikmat sosmed jangan iri lagi dikit-dikit bete husnuzon. Wah ini mah pamer, nggak bisa jadi dia juga lagi nggak pamer gitu mah ya. Betul. Oke. Gitu. Makanya kembali kepada individu kita. Oke, sudah cukup ya? Oke, cukup jelas. Oke, Makasih, Yuni. Mama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang tadi misalnya ada suami istri ya memang lagi mesra terus tertangkap kamera terus ya biasa aja yang lihat gini alah justru yang kotor hatinya berarti yang nonton yang namanya suami istri itu kemenikmatannya diantaranya boleh berciuman bermesraan itu udah halal tapi yang tidak boleh bermesraan di muka umum diumbar itu yang dilarang diumbar membuat orang lain iri itu sebetulnya ya. Oke lanjut lagi siapa yang mau nanya saya. Ya. Coba silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalia. Saya dari Majlis Taklim Nurul Hidayah, Kampung Hambaro, Kabupaten Bogor. Oke. Tanya Mama yuk. Yuk. Begini Mah. Naon ina. Seringkali saya melihat apa coba? Seseorang yang memang dia sering bermain sosmed, akhirnya dia sering sindir menyindir di sosmed, lalu dari mulai pamer, lalu sampai akhirnya dia itu menyindir seseorang, tiba-tiba ada orang lain yang tersindir. Lalu akhirnya komentar satu sama lain berkomentar yang ujung-ujungnya itu menimbulkan keributan. Nah, lalu saya tidak sengaja melihat sampai saya membuka komentar tersebut. Akhirnya saya membaca satu persatu. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan ketika saya melihat itu? Atau saya harus ikut komentar juga? Kalau Anda ikut komentar sama gilanya. Gila semua. Pakai otak yang di atas. Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Ina manusia jalan tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang paling tinggi? Otak. Artinya kata Allah kalau kalian merasa manusia dalam menjalani hidup pakai otak, pakai akal sehat. Apa saya ngikut mereka sama gilanya? Sampai terbawa arus yang salah. Makanya pakai otak. Layak nggak saya ikut campur? Nggak usah, matiin. Nggak usah ikut campur. Urusan orang, urusan gue juga banyak. Ini kesalahan manusia. Peribahasa mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah di penuh mata nggak kelihatan. Kalau ada manusia hanya melihat kesalahan orang, artinya dia tidak pernah akan berkaca betapa banyak dosa kesalahan saya. Apa yang terjadi? Orang tadi sampai kiamat gak bakal merubah dirinya ke arah yang terbaik. Rasul mengajarkan ibda binafsik. Lu gak usah ngurusin orang, urusin diri kita. Kalau ngelihat ada orang kekurangan, semoga saya gak seperti itu. Jadi yang diurusin kita. Apa kekurangan saya? Apa kesalahan saya? Kalau ada orang kritik saya terima. Alhamdulillah ada kritik saya. Biar saya semakin baik. Itu yang benar kata Quran. Oke, Ina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, intinya kan kadang-kadang kita lihat sosial media tuh di smartphone. Oh, telepon pintar. Tapi kitanya jangan jadi bodoh. Kita juga harus pintar menyikapinya ya, Maya. Makanya urusan kita bukan. Toh kita juga masih banyak urusan. Keluarga kita masih banyak urusan. Ngapain ngurusin orang lain? Urusan keluarga kita belum selesai. Ya. Itu skup kita dulu. Ya. Makanya Islam mengajarkan kata Nabi ibda binafsik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alaikum nara wa quduhan nas wal hijarah At-Tahrim ayat 6. Jaga diri kita. Jaga keluarga kita. Nggak ada perintah jaga orang lain kan? Iya, keluarga kita. Itu yang dijaga. Jaga hati kita juga berarti. Dari panas api neraka. Okay. Itu perintah Allah dalam At-Tahrim ayat 6. Siap kalau gitu. Siapa lagi mau nanya? Di sini ada yang mau nanya? Mangga. Silakan.